Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman-teman di rumah? Mudah-mudahan teman-teman di rumah selalu sehat dan selalu semangat untuk belajar. Teman-teman, ketemu lagi dengan Miss Resmi. Kita akan belajar lagi pelajaran sains. Kali ini Miss Resmi akan mengajak teman-teman belajar sains di kelas 5 dengan materi faktor-faktor yang mempengaruhi pernapasan pada manusia. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kemarin kita sudah belajar tentang organ pernapasan pada hewan dan manusia. Kemudian kita juga belajar tentang fungsi-fungsi dari organ pernapasan pada manusia. Nah, sekarang kita akan belajar tentang faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi pernapasan pada manusia. Teman-teman sudah baca materinya di rumah? Oke, kita bahas bersama hari ini. Nah, faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi pernapasan pada manusia? Faktor-faktor yang mempengaruhi pernapasan pada manusia ada dua. Yang pertama adalah faktor fisik. Yang kedua adalah faktor emosi. Nah, faktor fisik itu meliputi apa saja? Yaitu umur atau usia, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, dan aktivitas tubuh. Yang pertama adalah faktor usia atau umur. Usia atau umur orang dewasa dengan anak-anak itu frekuensi pernapasannya tidak sama ya. Anak-anak itu frekuensi pernapasannya lebih tinggi dibandingkan dengan orang dewasa. Makanya mungkin teman-teman di rumah sering dengar kalau adik teman-teman itu aktif banget. Terus kata bunda atau kata ayah, ini anak gak ada capeknya apa ya? Nah, sebetulnya itu karena dia terlalu aktif, makanya frekuensi pernapasannya itu tidak sama dengan orang dewasa. Kalau orang dewasa berperilaku aktif seperti anak-anak itu, pasti akan cepat capek. Yang kedua adalah faktor jenis kelamin. Jenis kelamin juga menentukan frekuensi pernapasan pada manusia. Jadi, laki-laki dan perempuan frekuensi pernapasannya juga tidak sama. Biasanya, laki-laki itu frekuensinya lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Karena laki-laki membutuhkan lebih banyak energi daripada perempuan. Yang ketiga adalah suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh seseorang, maka akan semakin tinggi juga frekuensi pernapasannya. Makanya mungkin teman-teman juga merasakan saat teman-teman sakit, rasanya itu napasnya ngos-ngosan. Nah, itu karena suhu tubuh teman-teman tinggi, jadi frekuensi pernapasannya juga tinggi. Yang keempat adalah posisi tubuh. Orang yang berdiri dengan orang yang duduk atau orang yang berbaring, frekuensi pernapasannya juga tidak sama. Orang yang berdiri, frekuensi pernapasannya lebih tinggi atau lebih banyak dibandingkan orang yang berbaring atau duduk. Makanya kalau teman-teman tidur, pasti teman-teman merasakan rasanya itu napasnya lebih pelan, terus lebih tenang dibandingkan saat kita berdiri.
Dan yang terakhir adalah aktivitas tubuh. Semakin banyak aktivitas yang kita lakukan, maka frekuensi tubuh atau frekuensi pernapasan kita juga lebih tinggi. Misalnya orang yang kerjanya sebagai tukang bangunan dengan orang yang kerjanya sebagai karyawan di kantor. Nah, kegiatan yang mereka lakukan atau aktivitas bekerjanya kan tidak sama. Kalau kuli bangunan atau tukang bangunan, mereka kan lebih banyak fisik. Nah, itu frekuensi pernapasannya lebih tinggi dibandingkan karyawan yang kerjanya duduk manis di depan komputer, ya. Tuh. Yang selanjutnya, faktor yang kedua adalah faktor emosi. Emosi juga mempengaruhi frekuensi pernapasan pada manusia. Jadi, ketika teman-teman marah, itu frekuensi pernapasannya lebih tinggi dibandingkan ketika teman-teman sedang stabil atau normal. Makanya kalau teman-teman sedang marah, biasanya juga rasanya kok ngos-ngosan, terus rasanya itu lebih capek. Nah, itu karena frekuensi pernapasannya juga lebih tinggi dibandingkan ketika teman-teman normal atau emosinya stabil. Tuh, teman-teman sampai sini paham ya? Oke, sekarang kita membahas tentang gangguan-gangguan apa saja pada pernapasan manusia. Yang pertama adalah tuberkulosis. Yang kedua adalah bronkitis. Yang ketiga adalah pneumonis. Yang keempat, influenza. Dan yang kelima adalah flu burung. Nah, sekarang kita akan jelaskan satu persatu dari gangguan-gangguan tersebut ya, teman-teman. Gangguan yang pertama adalah tuberkulosis paru-paru, disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Ini terjadi pada paru-paru. Gejalanya biasanya terjadi batuk berdahak disertai darah, nyeri pada bagian dada, dan sering mengalami demam pada saat malam hari. Gangguan yang kedua adalah bronkitis. Ini disebabkan oleh bakteri, alergi, jamur, virus, dan zat-zat kimia. Ini adalah penyakit peradangan yang terjadi pada cabang tenggorokan. Gejalanya biasanya batuk berdahak, demam ringan, dan cepat lelah. Yang ketiga adalah pneumonia. Ini disebabkan oleh virus, bakteri, dan jamur. Ini termasuk penyakit peradangan pada paru-paru, terutama pada bagian alveolus. Orang yang terkena ini biasanya sulit bernapas, batuk disertai darah, dan dada terasa sakit. Gangguan yang keempat adalah influenza. Ini disebabkan oleh virus influenza. Influenza termasuk penyakit menular dari cairan yang keluar dari hidung seseorang atau saat orang terkena flu, dia batuk atau bersin. Makanya orang yang sedang terkena ini biasanya memakai masker. Gejalanya adalah demam, sakit kepala, batuk, hidung berair, dan tenggorokan terasa sakit. Gangguan yang kelima adalah flu burung, disebabkan oleh virus H5N1. Ini adalah penyakit berbahaya dan dapat menular yang disebabkan oleh virus yang menyerang unggas. Gejalanya adalah demam,
sakit kepala, batuk, hidung berair, dan tenggorokan terasa sakit. Oke teman-teman, gimana penjelasan Miss Resmi tentang faktor-faktor pada pernapasan manusia dan gangguan-gangguan pernapasan manusia? Mudah-mudahan penjelasan tadi dapat dipahami oleh teman-teman dan bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Selamat belajar dengan ayah bunda di rumah. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.